Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Ya, kita masuk ke pertemuan 14. Oke, Bang William, terima kasih. Di jalan, Bang William ya. Terima kasih ya. Kita masuk ke pertemuan ke-14 hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 ya. Ini pukul setengah 8 malam ya. Walaupun malam hujan di kota Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Ya teman-teman di jalan mohon hati-hati di jalan ya. Tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan, gak usah ngebut-ngebut ya, santai aja sembari dengar lewat headset kalian ya. Ya, kita masuk saja dalam pertemuan ke-14 teman-teman ya. Seperti yang kemarin saya berikan kepada teman-teman ya, mohon dibaca kembali. Nanti setelah ini saya akan apa uh, saya rekam ya melalui YouTube kita ya, lalu saya rekam ke YouTube kita dan mohon dibaca lagi ya agar lebih mudah, lebih enak ya. Refresh kami ini, aduh saya agak ngelek sebentar kawan-kawan ya, sebentar kawan, sebentar kawan. Ya, oke, Ella Natasha, oke masuk semua. Agak ngelek karena hujan di Jakarta ya. Oke, Wulan, Yori, Bang Yori, terima kasih. Oke, Bang Yori, terima kasih ya. Ya, nanti mau melihat wajah saya di kamera dua ya, kamera satu saya matikan agar tidak terlalu berat ya. Ya, saya sekarang kembali teman-teman. Iya, kita masuk ke manajemen pemasaran kedua, strategi promosi atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu promotion strategy in marketing business ya. Kita akan masuk ke pertemuan ke-14 ya, teman-teman di manajemen pemasaran pertemuan ke-14 ini. Iya, oke. Kita masukkan lagi Dewi ya. Iya, oke. Oke Dewi, silakan masuk Dewi ya. Sehat ya, Dewi. Ibunya juga sehat ya. Ya, di hari Jumat 23 Juni 2023 kita mulai saja kawan-kawan. Nah, teman-teman, kita sudah banyak tentang berbicara hal dalam marketing bisnis. Tentunya teman-teman akan bertanya kegiatan promosi pemasaran ya. Kegiatan promosi pemasaran adalah bagaimana nanti produk Anda ya, baik produk suatu barang atau jasa yang sudah direncanakan dengan baik ya. Artinya Anda harus melakukan perencanaan yang baik ya, serta Anda sudah menentukan harga jual yang tepat. Tentunya Anda membutuhkan tempat media promosi yang tepat ya. Jadi nggak bisa kita asal-asalan dengan menggunakan media promosi ya. Nanti saya kasih contohnya ya. Selanjutnya kawan-kawan, kegagalan promosi yang dilakukan oleh manajer marketing ya, kadangkala oleh para bisnismen, pengusaha ya, seringkali disebabkan berbagai faktor. Ya, pertama adalah faktor pemilihan media promosi yang tidak tepat. Ya, ini penting sekali ya. Jadi Anda harus tahu media promosi ini arahnya kemana ya, kawan-kawan ya. Kedua, faktor perumusan pesan yang tidak persuasif atau tidak mengena kepada konsumen. Nah, ini penting sekali ya. Kita ambil contoh yang sederhana, mungkin Anda suka lihat di TV ya, misalnya Properti Agung Sedayu Group menggunakan media promosi ya. Kalau Anda lihat setiap hari Sabtu ya, seperti TV Metro ya, Metro TV, ya, Kompas TV dan TV One, bagaimana untuk meraih segmen konsumen tingkat menengah ke atas ya. Ini penting sekali kawan-kawan ya. Nah, tentunya PT Agung Sedayu Group sudah menilai bagaimana media yang tepat ya. Mohon di kawan-kawan tolong dibantu saya ya. Bagaimana Agung Sedayu Group menggunakan media promosi yang tepat sehingga uh, promosinya ini tepat sasaran ya. Nah, ini penting sekali kawan-kawan ya. Artinya kalau setiap hari Sabtu ya siaran di Metro TV, Kompas TV dan TV One ya, para manajer-manajer, para bisnismen biasa menggunakan hari Sabtu untuk family time ya, berkumpul dengan keluarga. Nah, disinilah uh, properti Agung Sedayu Group memasarkan produknya teman-teman ya. Ya selanjutnya kawan-kawan, ya tolong Dewi tolong di mute sebentar ya. Kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Nah, kita telah mengetahui alat-alat dalam promosi ya, misalnya iklan ya, atau periklanan melalui media televisi ya,
atau media radio ya, media platform digital dan konvensional lainnya ya. Termasuk hari ini kawan-kawan ya, kita melakukan ya pembelajaran ya, tetapi juga ada unsur iklannya, bagaimana kita mempromosikan kampus kita ya agar uh, tertarik untuk bergabung dengan kampus kita ya. Lalu berikutnya ada promosi penjualan, yaitu para sales niaga ya. Artinya penting sekali para sales niaga dibekali ilmu-ilmu promosi penjualan ya, bagaimana meyakinkan konsumen. Lalu berikutnya ketiga, publikasi, yaitu sponsorship program TV ya, sport dan sebagainya ya, bagaimana publikasi melalui sponsor dalam acara-acara program TV dan sport ya. Kemarin saya lihat ada iklannya si Reinhardt di status ya, bagaimana dia memasarkan juga melalui status WA ya. Saya lihat punyanya teman kita Reinhardt ya. Ini juga suatu promosi ya agar menaikkan tingkat penjualan. Lalu berikutnya kawan-kawan ada juga personal selling ya. Lalu melalui internet ya, lalu melalui mail order atau melalui sekarang WA, SMS mungkin udah jarang ya. Lebih banyak WA ya, WhatsApp ya. Lalu ada juga telepon selling, lalu ada direct selling. Lalu sekarang juga ada menggunakan sarana iklan dari Google ya, ada melalui platform Twitter, Facebook ya, dan berbagai hal ya. Nah, kawan-kawan kita lanjutkan lagi. Iya, artinya berbagai media iklan semakin canggih ya dalam bisnis marketing. Artinya kawan-kawan yang nanti bekerja di bidang marketing ya, ada teman kita Reinhardt, Yori, Wulan yang bekerja di bidang marketing, Anda harus siap juga dengan berbagai aplikasi media platform ya, yang semakin canggih melalui sosial media marketing ya, mungkin akan bertambah lagi ya. Nah, artinya saya mengajak kawan-kawan tidak gaptek ya, atau gagap teknologi atau gagal teknologi. Nah, ini gawat sekali kalau gaptek, gagap teknologi dan gagal teknologi, kurang mengerti sosial media marketing, wah bahaya sekali kawan-kawan ya. Coba tolong kawan-kawan tingkatkan keahlian Anda dalam ilmu marketing ini ya, dalam berbagai media-media iklan ya, baik konvensional atau sosial media marketing ya. Lalu berikutnya kawan-kawan kita lihat ada semacam baliho ya, baliho ini besar sekali kawan-kawan ya. Bagaimana ada suatu sekolah ya, suatu sekolah di Semarang nih ya. Saya sebutkan nggak usah sebutkan lah, nanti terlalu iklan saya. Suatu sekolah bagaimana iklannya dipasang di suatu tempat yang strategis ya, agar menarik para mahasiswa untuk bergabung ya. Lalu juga ada iklan sepeda motor ya, ada lagi iklan apa nih ya? Iklan bangunan ya. Ada juga iklan Mega Basar, ada juga iklan sekolah lagi nih ya. Nah, ini ada di Semarang ya. Artinya ada juga iklan Carrefour ya. Artinya bagaimana menempatkan baliho atau iklan di tempat yang strategis di jalan-jalan ya, tentunya di mana trafficnya ya, traffic lalu lintas harus sangat tinggi, di mana diusahakan minimal 1 detik, 1 atau 3 detik atau 5 detik para pengendara mobil atau pengendara motor atau pengguna transportasi bisa melihat iklan-iklan tersebut, kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan kita lanjutkan lagi. Iya, oke. Iya. Nah, ada juga iklan perusahaan-perusahaan besar ya. Ya, misalnya iklan Sprite ya, nyegerin gerah ya, maksudnya bagaimana konsumen tertarik dengan iklan minuman segar ya, Sprite ya, sehingga orang terasa ingin membeli produk tersebut ya. Artinya, waduh ini minumannya ini segar, ada rasa apa nih? Ada rasa campuran jeruk ya, yang menyegarkan bagi tubuh kita, konsumen kita ya, Sprite ya. Ya akhirnya saya jadi ngomong iklan ya. Lalu berikutnya ada iklan Bank Mandiri ya. Bank Mandiri, bagaimana Bank Mandiri mendekatkan para profesional muda atau para karyawan-karyawan muda ya, yang memberikan cicilan atau membeli rumah ya dengan mandiri KPR milenial ya. Bisa kita lihat ada cicilan ringan ya, atau tanpa DP atau dengan tenor panjang ya, di mana hashtagnya muda ya, maksudnya orang muda beli rumah ya. Nah, ini dari Bank Mandiri ya. Ini contoh dua iklan ini saya lihat sangat menarik ya, sangat menarik sekali kawan-kawan ya. Baik, selanjutnya kawan-kawan kita lihat lagi. Iya.
Nah, iklan kampanye politik pada hari ini ya, menuju tahun 2024 ya, ada iklan kampanye politik yang bagaimana menarik para pemilih ya untuk memilih partai-partai politiknya dengan calon-calonnya ya. Bisa kita lihat ada uh, Mbak Puan Maharani dengan PDI Perjuangan, terus Mas Agus Harimurti Yudhoyono dengan Partai Demokrat, lalu ada Pak Arlangga Hartarto dengan Partai Golkar, lalu ada Gus Muhaimin ya dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Nah ini ya kita lihat ada iklan-iklan kampanye politik ya. Nah untuk marketing bisa digunakan dalam iklan politik ini sebagai sarana ya, bagaimana mendekatkan para pemilih calon-calonnya tentu dengan tim marketing yang terbaik ya, dengan gambar yang terbaik ya. Nah tentunya saya tidak akan bicara tentang politik ya, saya bicara tentang marketing dalam kampanye politik ya. Kalau politiknya tidak saya bicarakan ya. Oke ya. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana tabel bentuk tingkat keberhasilan presentasi promosi dan jenis barang. Mohon perhatikan kawan-kawan, ada iklan ya, artinya kalau dalam barang konsumsi keberhasilan 50% ya, atau barang industri 50%, tapi harus ada perhatikan ya, iklannya kayak gimana ya. Artinya iklan harus bisa kena oleh konsumen atau kena oleh masyarakat agar tertarik membeli produk Anda ya. Ini penting sekali. Lalu ada juga sales promotion ya, keberhasilan 50% barang konsumsi ya. Lalu barang industri 50% ya. Lalu ada publikasi ya, 50% barang konsumsi jasa ya, atau barang industri 70%. Lalu personal selling ya, personal selling kita lihat ada 75%. Lalu barang industri 50% ya. Lalu berikutnya ada media sosial internet ya, artinya media sosial internet tadi saya sudah menyatakan tentang media marketing ya, keberhasilannya bisa mencapai 100% sukses ya. Artinya kenapa? Dengan media sosial internet ya, dengan sekali satu kali tayangan ya, itu bisa menjangkau seluruh pelosok Indonesia ya. Baik dari Sabang, Merauke, Pulau Rote, Pulau Miangas ya, dan bisa disebarkan setiap hari ya, 7 hari atau dalam sebulan 2 bulan ya, dalam 24 jam kita bisa siarkan ya, termasuk hari ini ya YouTube kita ini bisa dipantau ya di seluruh Indonesia ya, alhamdulillah ya. Nah ini, jadi teman-teman, saya ingatkan lagi pentingnya juga nanti dalam bisnis marketing ya, tentunya Anda harus menguasai media digital atau media sosial internet ya, yang Anda harus kuasai ya. Jangan sampai Anda tidak mengetahui atau gagap teknologi atau gagal total dalam teknologi ya. Nah ini penting sekali. Artinya di depan mata kita media sosial internet ini sangat penting ya, termasuk hari ini kawan-kawan ya. Nah tentunya promosi sangat penting. Ini adalah alat komunikasi ya. Saya ingatkan lagi, promosi sebagai alat komunikasi ya, atau marketing communication. Ini berbicara merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh Anda sebagai bisnismen ya, sebagai penjual dengan kepada pembelinya, dan merupakan kegiatan bagaimana membantu dalam mengambilkan keputusan di bidang pemasaran marketing, serta mengarahkan pertukaran agar lebih memuaskan ya, antara penjual dan pembeli, dengan menyadarkan semua pihak. Artinya Anda yakin menjual produk Anda adalah produk berkualitas, dan konsumen membeli produk Anda karena yakin mendapatkan barang yang berkualitas ya, tidak barang KW atau barang sembarangan ya, atau kualitasnya rendah. Nah ini gawat kalau kualitasnya rendah kawan-kawan ya. Sehingga akan terjadi transaksi pertukaran ya, pertukaran perdagangan ya, ataupun perdagangan bisnis yang baik ya. Artinya antara konsumen ya dan penjual, Anda sebagai bisnismen, terjadi perdagangan bisnis yang baik ya. Kita lihat bagaimana perusahaan-perusahaan besar seperti Indofood, Wings Group, Unilever ya, melakukan perdagangan bisnis yang baik, memuaskan konsumen, menghasilkan barang yang berkualitas dan sebagainya ya. Oke ya.
Ini penting sekali kawan-kawan ya, marketing communication ya. Penting ya, artinya kawan-kawan dalam bisnis yang diutamakan dalam bisnis ya adalah kualitas marketing communication ya. Lalu barang-barang yang berkualitas yang Anda jual ya. Konsumen juga menerima barang yang berkualitas. Lalu ketiga adalah melakukan perdagangan bisnis yang baik ya, melakukan perdagangan bisnis yang baik ya. Jadi ada tiga hal kunci Anda perhatikan. Marketing communication harus dijaga kawan-kawan ya, dijaga dengan baik ya. Kedua, Anda harus menjual produk yang berkualitas dan konsumen menerima barang yang berkualitas kawan-kawan ya. Lalu ketiga adalah perdagangan bisnis yang baik ya. Jadi ini pentingnya sekali perdagangan bisnis yang baik ya. Kalau Anda tidak melakukan perdagangan bisnis yang baik, melakukan chatting, melakukan fraud, melakukan penipuan ya, jangan harap ya Anda dipercaya ya atau produk Anda dibeli ya. Ini saya ngomong apa adanya ya. Mungkin kesannya wah Pak Juki ngomongnya pedas banget ya. Kita lihat perusahaan-perusahaan yang sukses yang berhasil ya, bagaimana melakukan perdagangan yang baik. Ya, ada komplain ya, ada keluhan dari konsumen langsung ya dihandle, ditangani ya, apa nih pemecahannya, apa yang bisa harus di follow up ya agar konsumen terpuaskan, apa yang harus diperbaiki. Nah, ini penting sekali kawan-kawan ya. Nah, selanjutnya kawan-kawan, dalam marketing communication mix, perhatikan kawan-kawan atau campuran dalam communication pemasaran ya. Bisa kita lihat ya, marketing communication mix ada terdiri apa ya. Pertama tentang periklanan, saya sudah jelaskan periklanan ya. Lalu berikutnya sales promotion, Anda sudah saya jelaskan, oke. Lalu ketiga adalah event and experience, artinya ya pameran dan pengalaman produk Anda diakui di masyarakat ya, disukai oleh masyarakat, disukai oleh konsumen. Lalu pentingnya public relation, PR, and publicity. Ini penting sekali kawan-kawan ya. Hubungan dengan konsumen kepada masyarakat juga penting, kawan-kawan. Lalu berikutnya adalah direct marketing. Direct marketing artinya penjualan secara langsung, perlu juga dibina. Oke. Lalu pentingnya interaktif marketing, artinya marketing secara interaktif, bagaimana Anda buka event-event pameran ya, ada hubungan komunikasi yang menyenangkan membeli produk Anda, oke ya. Lalu ada personal selling ya, penjualan secara pribadi, perlu juga bagaimana para sales Anda mendekatkan konsumen, bagaimana meyakinkan konsumen penting sekali kawan-kawan ya, agar membeli produk Anda, bahwa produk Anda bermutu ya, bukan produk ece-ece ya, bahasa pemantang siantarnya dari kampungnya Bang William ya. Nah, ini ya, ada ini kuncinya, mohon diingat lagi ya kawan-kawan ya. Advertising, sales promotion yang baik, event and experience, PR and publicity, lalu berikutnya direct marketing, lalu berikutnya interactive marketing, lalu terakhir personal selling ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hal dalam marketing communication mix ya. Harus Anda kuasai kawan-kawan ya, harus Anda kuasai ya. Jadi dalam marketing ini pentingnya Anda menjadi manajer marketing yang berkualitas yang menguasai marketing mix dan juga menguasai marketing communication mix ya. Oke, lanjutkan lagi kawan-kawan. Dalam komunikasi pemasaran efektif, pertama Anda sebagai manajer marketing harus mengidentifikasi target konsumen atau audiens dengan tepat ya. Jadi kalau Anda menjual produk yang harga 1 miliar ya, tentu Anda tahu konsumennya apa ya. Oke ya. Artinya kalau Anda menjual produk 1 miliar, rumah mewah 1 miliar, artinya rumah mewah ini memang berkualitas ya. Jangan Anda bilang berkualitas, rumah mewah ini berkualitas yang harga 1 miliar, baru digunakan 6 bulan, 7 bulan sudah roboh. Nah ini namanya pembohongan ini kawan-kawan ya. Lalu berikutnya menentukan respon konsumen yang diinginkan ya, menentukan respon konsumen yang diinginkan. Artinya tahap kesadaran konsumen pertama, konsumen akan menyatakan yes, I understand ya, saya mengerti ya. Lalu tahap pengetahuan konsumen adalah I know about quality ya. Saya tahu tentang kualitas produk Anda ya kawan-kawan ya. Lalu konsumen akan menyukai ya. I like your product ya, is nice ya. I like your product is nice ya. Oke ya. Lalu tahap preferensi adalah konsumen akan bertanya kepada Anda ya, sejauh mana sih produk Anda
disukai atau dibeli oleh masyarakat? Ya, how many people buy your product? Berapa banyak atau berapa masyarakat beli produk Anda? Ya, wah ini kasarnya kayaknya pedes banget ya. Tapi Anda harus bisa menjawab dengan elegan kawan-kawan ya. Apakah produk Anda sudah disukai oleh konsumen, disukai oleh masyarakat, atau produk perbankan Anda disukai oleh nasabah di seluruh Indonesia? Ya, lalu tahap keyakinan, ya, artinya konsumen akan menyatakan I make sure and believe, ya, artinya saya yakin dan percaya produk Anda, kawan-kawan, ya, bahwa produk Anda berkualitas, oke, nice, kualitinya bagus, ya, kawan-kawan. Lalu terakhir adalah tahap pembelian, ya, terakhir artinya konsumen sudah percaya, trust, ya, ini penting sekali, trust ini sangat penting, kawan-kawan. Jangan sampai Anda kepercayaan itu hilang, ya, kawan-kawan, ya. Semakin Anda tidak bisa menjaga kepercayaan, ya, jangan harap konsumen akan balik lagi, ya. Dia akan beli produk pesaing Anda. Dan bisa-bisa produk pesaing Anda atau kompetitor Anda lebih maju, ya. Nah, ini bahayanya di marketing ini, ya. Kalau Anda tidak bisa menjaga, ya. Artinya tahap pembelian, konsumen akan bilang, yes, I buy your product, ya. Nih, ya. Mohon kawan-kawan ingat respon konsumen yang diinginkan, ya. Lalu ketiga adalah perancangan, ya. Bagaimana pesan pemasaran, ya, pesan apa yang disampaikan dengan baik, ya, pesan yang disampaikan dengan oke, ya, dengan keren, dengan suara yang asik, gitu ya, dengan tata bahasa yang bagus, tata bahasa yang baik, yang mudah dimengerti oleh konsumen. Nah, ini penting sekali kawan-kawan, ya. Nah, kawan-kawan, ada 4 metode hal yang dipergunakan. Pertama, metode kemampuan keuangan, ya, artinya sekali lagi, ya, keuangan, ya, penting sekali. Ini berdasarkan anggaran promosi pada tingkat kemampuan perusahaan, bagaimana perusahaan Anda menyediakan dana, ya, dana untuk marketing, dana untuk promosi. Ketersediaan dana yang ada per tahunnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran promosi yang bersangkutan, ya. Dan di sini kita lihat metode ini sangat sulit merencanakan anggaran promosi jangka panjang, ya, karena sangat sulit diprediksi. Tetapi ingat kawan-kawan, ya, Anda sebagai manajer marketing ditentukan oleh target, ya. Targetnya adalah target keberhasilan penjualan Anda, ya. Target keberhasilan penjualan Anda berapa unit produk motor, sepeda motor yang Anda jual, dan di situ akan menghasilkan pendapatan dan menghasilkan nilai profit, ya, profit bagi perusahaan. Sebab dalam promosi jangka panjang ini tak menghirukan dampak promosi atas penjualan. Jadi ada anggaran yang ditentukan, dan di sini Anda diharapkan Anda harus bisa, ya, menentukan target, ya, target untuk perusahaan Anda, ya. Nah, metode persentase penjualan, misalnya anggaran promosi ditetapkan dihitung berdasarkan persentase tertentu, perkiraan penjualan atau target penjualan yang telah dicapai pada masa yang lalu, misalnya PT Suzuki Motor Indonesia, ini contoh aja ya kawan-kawan, ya, di mana berhasil mencapai target penjualan 900 juta pada tahun 2021, ya. Ini contoh aja, ya, supaya lebih mudah, ya, nggak usah pakai angka yang terlalu miliar-miliaran, ya. Maka anggaran promosi iklan tahun 2022 adalah 10%, yaitu 90 juta, ya. Tetapi kawan-kawan, Anda sebagai bisnismen, sebagai manajer marketing, ya, tentu punya target, ya, target tim sales departemen marketing pada tahun 2022 yang dulunya 900 juta tahun lalu, maka ditargetkan harus 1,5 miliar, harus mencapai target, ya. Ingat kawan-kawan, Anda sebagai manajer marketing, maka target sukses, ya, Anda akan diberikan reward atau penghargaan, ya, kawan-kawan, ya. Ini penting, ya. Jadi setiap tahun ada peningkatan target, ya. Misalnya tahun 2021 target sudah tercapai 900 juta, ya. Lalu tahun berikutnya 2022 target 1,5 miliar, ya, sudah tercapai. Tahun 2023 harus target 2,5 miliar, ya, penjualan sepeda motor misalnya, ya. Ya, selanjutnya kawan-kawan kita lanjutkan lagi, metode keseimbangan pasar adalah metode menentukan besarnya anggaran promosi total didasarkan pada perilaku pesaing, kompetitor, apa yang dilakukan oleh pesaing, ya. Nanti kita lihat contohnya, ya. Di mana metode ini dianggap tepat jika dipakai pertama pesaing atau kompetitor Anda betul-betul ahli dalam industri yang bersangkutan. Hati-hati kawan-kawan, ya. Kompetitor juga sangat
pintar sekali ya bagaimana menyusun strategi ya. Lalu kedua, dianggap mampu menahan terjadinya perang promosi. Anda harus bisa bikin strategi ya, promosinya bagaimana kawan-kawan. Misalnya kita lihat, perhatikan ya, perang promosi dari Alfamart dan Indomart ya, secara berdekat-dekatan ya, kadang-kadang bersebelah-sebelahan ya. Anda perhatikan saja ya. Atau perang promosi iklan antara Indomie dengan mie sedap ya. Iklannya sering muncul ya di TV-TV ya. Nah, ini Anda coba, kalau Anda tertarik bidang marketing, tolong lihat di lapangan apa yang terjadi ya. Oke, selanjutnya ya, metode tugas dan tujuan. Yang keempat, Anda sebagai manajer marketing ya, sekali lagi sebagai manajer marketing ya, sebelum menyusun anggaran promosi terlebih dahulu kawan-kawan ya, tetapkan goals ya, sasaran rencana tujuan keberhasilannya bagaimana ya. Rencana keberhasilan tahun 2024 gimana kawan-kawan. Nah, ini penting ya. Selanjutnya, tentukan tugas-tugas yang akan dikerjakan untuk mencapai sasaran tersebut. Departemen marketing Anda ya, Anda punya manajer, departemen manajer marketing ya, Anda sebagai manajer, ada wakilnya, ada supervisornya ya, supervisor di kota A, di kota B ya, supervisor kota C, kota D ya. Nah, ini penting sekali ya. Maka di sini kawan-kawan, Anda sebagai manajer marketing ya, atau Anda sebagai bisnismen, sebagai owner perusahaan ya, harus mengadakan estimasi biaya bagaimana untuk menyelesaikan tugas tersebut ya. Jumlah inilah yang digunakan untuk menentukan besar anggaran promosi yang ditentukan ya. Nah, ini penting ya, Anda sebagai manajer marketing ya. Saya lihat teman-teman di kelas ini untuk marketing sudah cukup bagus ya. Mudah-mudahan insya Allah Anda ya, saya harapkan Anda ambil skripsi ya, skripsi manajemen marketing ya, manajemen pemasaran bisnis. Ya, ini sangat menarik sekali ya kawan-kawan ya. Nah, teman-teman, kita lihat contoh strategi marketing communication McDonald's Indonesia melalui promosi strategi ya, kerjasama antara McDonald dengan BTS ya, BTS Korea ini ya. Anda bisa analisa bagaimana nanti, siapa tahu nanti keluar di ujian akhir semester saya akan tanya ya. Nah, bagaimana BTS Korea ini memasarkan atau bekerja sama untuk produk McDonald-nya ini ya, dengan persediaan terbatas ya. Kemarin sempat heboh, sempat antrian ya. Ternyata banyak yang beli, lalu harganya setelah dibeli oleh konsumen dijual kembali, merchandisernya jadi mahal ya, jadi naik ya. Nah, ini kenapa nih anak-anak muda suka dengan BTS ya? Katanya cowok-cowok BTS ini ganteng-ganteng ya, Nur ya, cowok-cowok BTS ya. Nur kata, kalau saya lihat di statusnya suka ada ini apa, lagu-lagu Korea ya. Oke ya. Ya, selanjutnya, nah ini misalnya nih teman-teman kita nih yang mahasiswi-mahasiswi bagaimana tertarik dengan program apa nih McDonald BTS ini ya, dengan warna pink ya. Pink apa? Pink ungu apa gimana ya? Pink ya. Ungu, Pak. Ungu ya. Iya. Kamu suka BTS nggak? Ganteng nggak BTS? Enggak, masih gantengan Reinhardt, Pak. Oh, Renard. Ya, puji Tuhan ya Renard ya. Emang Renard tuh lihat tuh ganteng tuh, pakai dasi, pakai jas ya. Calon bisnismen. Oke, oke. Ya, oke ya. Nah, teman-teman, terakhir jangan lupa kerjakan dengan baik dan berkualitas ya. Tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4 ya. Saya lebih banyak studi kasus agar kalian ini ya, uh, terasa ya, terasa di dalam dunia lapangan marketing ya. Sebab semakin canggih, semakin berbagai apa ya, kejadian-kejadian yang tidak kita duga ya, seperti ada McDonald BTS ya. Nah, nanti dikumpulkan dengan ujian akhir semester ya teman-teman ya. Nah, ya, oke. Nah, kirimkan jawaban Anda, khususnya tugas studi kasus ini ke email yang telah ditentukan ya. Saya nggak bisa sebutkan di YouTube ini ya, nanti ada kirim email ke saya ya. Jadi cukup Anda saja yang tahu email saya. Dikumpulkan bersama dengan ujian akhir semester ya. Besok tinggal 1 kali pertemuan, lalu ujian akhir semester ya.
tugas studi kasus ini adalah pendapat pemikiran Anda, ya, pemikiran Anda ya, bukan pemikiran orang lain ya. Kalau Anda bisa mengeksplor pemikiran Anda ya, makin mantap nanti terasa dunia marketing ya. Dunia marketing ini paling asik banget ya. Paling asik banget kawan-kawan dunia marketing ya. Dalam tugas ini dibutuhkan pendapat pemikiran Anda, kerjakan dengan baik. Semoga kita bisa, kita menang, kita berjaya, dan salam sukses untuk kita semua ya teman-teman ya. Oke, sudah lebih dari 30 menit ya, saya ingin absen Anda ya. Oke, biar terlihat di YouTube kita, saya juga open kamera kawan-kawan. Iya. Oke, ada Stella Natasha nih. Kayaknya makan apa nih? McDonald kayaknya ya. Oke. Ya oke lah. Ada yuk, tolong open kamera sebentar ya. Oke, Wulan, apa kabar? Wulan Arianti ya. Oke, Baik, Pak. saya screenshot dulu ya. Oke. Ya, ada Wulan Arianti, ada Yohana Dewi, ada Bang Esa ya. Aduh, masukin lagi deh si ini. Si Sarah. Oke, Sarah masuk deh, Sarah. Ayo open kamera biar foto bersama ya. Ada Esa, ada Jonathan, ada Bang William, ada Bang Jainuddin ya, ada oke yuk Bang Yori foto dulu ya, foto dulu biar enak nih di fotonya ya. Oke ya. Diana Dewi, ada William, Zainuddin, Nurhanisa, Nur Khalifa, Reinhardt yang sangat ganteng ikannya ya. Ada Dewi, ada Sumardin Halawa dan Marisa ya. Baik, demikian teman-teman pertemuan ke-14 ya. Semoga kita selalu sukses ya dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Tetap semangat. Sampai jumpa pertemuan ke-14, pertemuan ke-15 ya. Tetap kerjakan dengan baik. Akhirul kata saya ucapkan wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam sukses untuk kita semua dan kampus kita. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Dan terima kasih atas kehadiran di YouTube saya. Terima kasih. Salam sukses semuanya. Makasih Pak Jonggi. Oke, terima kasih ya. Sukses semuanya ya. Oke, terima Terima kasih. kasih Pak Jonggi. Ya, tetap semangat, tetap semangat. Terima kasih.